mahasiswa itu bikin proker gini-gini terus gitu, nggak pernah bermanfaat buat kami gitu. Nah, mahasiswa itu memposisikan diri sebagai orang yang karena datang dari kota, kuliah gitu, merasa kita lebih pinter nih daripada masyarakat desa gitu. Warga ini sebenarnya nggak butuh proker ini gitu, tapi sama mahasiswa itu yang jadi proker andalan ya itu aja. Ini tempat bener-bener gitu, tapi habis jadi tempat KKN kok malah yang beredar cerita horornya gitu. Sekarang itu ada kecenderungan mahasiswa kalau datang ke tempat KKN berlomba-lomba buat cari cerita horor. Itu aku ngobrol sama psikolog lah, Mbak Desi Pranungusari. Soal kenapa gitu setiap KKN kok identik dengan cerita horor. Lebih spesifik lagi kesurupan gitu ya. Yang satu narasumberku ini, dia satu malam sering banget dengar ada suara eraman gitu lah. Lenguhan lebih tepatnya lenguhan gitu kan. Dia awalnya berpikir ini jangan-jangan ada genderuwo. Ya, kembali lagi di program Akar Rumput bareng aku Hamam, Saya Fendi, aku Ali. Ya, seperti janji kita kemarin, kita bakal ngomongin hal yang masih ada irisannya dengan Jogja. Tapi ini irisannya agak di sisi sejarahnya ya. menarik nih kalau udah ngomongin sejarah Jogja. Apa nih? Gitu. Tahu nggak? Tahu dong kan udah ada briefingnya. Ya, kita bakal ngomongin KKN, teman-teman. Apa tuh? Korupsi. Kuliah kerja nyata. Ya, kuliah kerja nyata. Jadi kalau teman-teman baca sejarah, itu awalnya dimulai dari Jogja. Bener. Tahun 51. Saat itu istilahnya masih PTM, guys. Apa itu PTM? Pengerahan tenaga murah. Bukan. Pengerahan tenaga mahasiswa ya. Zaman itu mahasiswa diperbantukan untuk ngajar di SMA ya. Karena zaman dulu kan guru masih sedikit ya. Kalau sekarang mungkin sudah terlalu banyak gitu ya. Sudah banyak. Dan ya negara tidak mau memberikan upah yang layak bagi para guru. Oke, kita ngomongin KKN kali ini ya. Tadi sejarahnya di awal itu dimulai dari Jogja gitu. Kemudian tahun 71 itu program dari UGM itu kemudian kayak dimasifkan lah di seluruh Indonesia. Saat itu Depdikbudnya atau inisiatornya di Depdikbud itu Prof. Kusnadi Harjosumantri. Gitu. Pernah jadi rektor UGM. Itu pernah kami tulis juga di Mojok sebagai salah satu rektor ya yang merakyat banget. Oke, tapi fast forward semakin masif program itu ternyata ya banyak juga dinamikanya nih. Teman-teman pernah melakukanlah beberapa liputan. Apa sih beberapa dinamikanya? Ya pertama proker dirasa kurang pas ya. Terus konflik dengan warga juga ada. Sering gitu ya. Mungkin kalian pas KKN pernah ngalami juga. Sampai apa? Rame-rame tindakan asusila dan segala macam lah. Di tempat KKN. Dan seringkali KKN itu ketika selesai yang ramai itu bukan hasil dari programnya, tapi apa nih? Konflik. Cerita horor. Cerita horor. Nah, teman-teman ini pernah melakukan beberapa liputan gitu ya. Salah satunya Fendi, kamu pernah bikin apa ya kemarin liputan apa? Tentang proker ya, yang kemudian ngobrol juga sama salah satu akademisi. Gimana tuh, Fen, ceritanya? Ya, sebetulnya kalau KKN banyak program kerja yang kurang bermanfaat ya dalam tanda kutip ya, karena ya manfaat gak bermanfaat itu kan kembali lagi ke kebutuhan warganya itu kan. Itu jadi hal yang cukup diwajari gitu. Kemarin ketika bertemu dengan banyak masyarakat dari berbagai daerah, dari Wonogiri juga saya wawancara, dari Jogja sendiri, dari beberapa kelurahan juga saya wawancara gitu. Ya banyak yang mengeluhkan, ini mahasiswa itu bikin proker gini-gini terus gitu, nggak pernah bermanfaat buat kami gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan beberapa praktisi, sosiolog, dan juga dia pernah jadi dosen pembimbing KKN gitu kan, dia bilang itu mahasiswa itu sebetulnya punya kecenderungan yang namanya Mesiah komplek gitu. Pernah dengar nggak? Mesiah komplek? Enggak sih. Belum. Oh, iya. Apa? Gimana tuh? Mesiah komplek itu semacam ini ya, kecenderungan ingin menyelamatkan gitu. Kesannya tuh, aku tuh datang ke sini sebagai penyelamat, sebagai Mesiah gitu. Kalau di agama-agama tuh sebagai Yesusnya gitu kan ya. Nah, mahasiswa itu memposisikan diri sebagai orang yang karena datang dari kota, kuliah gitu, merasa kita lebih pinter nih daripada masyarakat desa gitu. Makanya kita pengen menyelamatkan warga desa ini, pengen mengentaskan mereka dari kemiskinan gitu. Nah, jadi kecenderungan kayak gitu tuh sering banget dialami mahasiswa. Tapi masalahnya KKN kan konsepnya harusnya nggak kayak gitu. Harusnya
baik mahasiswa maupun masyarakat ya saling berbagi ilmu aja. Masyarakat dapat ilmu dari apa yang dipelajari mahasiswa di perkuliahan, mahasiswa juga nyerap ilmu dari masyarakat, dari kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, problemnya lagi, dari visi yang tinggi mahasiswa itu tidak didukung dengan akomodasi yang memadai gitu. Dari kampus nih, sebut aja kalau misalnya universitas depannya U belakang Y lah, jadi Universitas Negeri Yordania sebut aja gitu ya. Oke. Negeri Yordania gitu. Gimana tuh pengalamanmu di Universitas Negeri Yordania? Ya itu tuh satu mahasiswa cuma dikasih 50.000 What the untuk fuck? KKN gitu. Bayangin 50.000 buat mengentaskan kemiskinan di desa gitu. Ya susah lah, itu Jokowi dikasih 50.000 bikin IKN juga menggis-menggis kan pasti kan ya. Ya makanya dengan gagasan tinggi dari mahasiswa pengen mengentaskan kemiskinan tetapi tidak didukung akomodasi yang mumpuni. Makanya jadinya ya prokernya Fafifu aja gitu kan. Wah, seolah-olah ingin mengentaskan kemiskinan. Misal yang tapi Fafifu ya. ya misalnya itu kan kerap banget mahasiswa itu bikin proker kayak misalnya bikin plang. Oke, nama jalan apa, masjid, kemudian nama perbatasan RT RW gitu ya. Maksudnya ketika kami mewawancarai warga desa, mereka kan udah familiar sama tempat itu. Mahasiswa mengasih plang apa enggak ya pasti juga udah tahu kan ini tempat apa gitu. Itu salah satunya gitu. Iya. Oke. Nah, kayaknya Ali tuh buat liputan yang mirip-mirip itu juga ya, tapi kemudian lebih Rame ya. rame gitu. Bahkan kemarin saat liputan itu tayang masuk di akun-akun repost di Instagram, di TikTok, di Twitter juga jadi diskursus gitu. Ali ngobrol sama beberapa warga lah ya. Warga ya, Li? Warga. Warga. Gimana tuh ceritanya, Li? Lebih ke urusan proker ya, yang Iya, kurang iya. relevan gitu. Sebenarnya kalau soal prokernya mirip-mirip dengan punyanya Fendi ya, yang diwawancara itu. Ada banyak proker yang dirasa warga ini sebenarnya nggak butuh proker ini gitu, tapi sama mahasiswa itu yang jadi proker andalan ya itu aja. Misalkan kayak bikin les-lesan atau acara 17 Agustan yang notabene sebenarnya warga ini udah bisa gitu loh gitu. Nah, aku coba menyajikan sebenarnya ada loh kasus kayak gini di mana warga itu udah mulai bosen sebenarnya dengan proker yang gitu-gitu aja gitu. Pengennya sih adalah ide-ide baru atau gagasan baru yang dikasih mahasiswa KKN itu ke warga desa gitu yang nggak monoton gitu kan. Tapi banyak yang nggak terima. Banyak bilangnya gini, ya itu wajar lah karena memang aku mencoba nggak menyampingkan bahwa ada kok mahasiswa yang prokernya juga berdampak konkret sama warga desa, itu ada kok. Cuma di satu sisi ada juga nih yang kasusnya kayak gini gitu loh. Nah, salah satu komentar yang banyak aku baca itu bilang, lah kalau mahasiswa KKN yang disuruh mengentaskan kemiskinan atau mengatasi masalah desa, terus tugas kepala desa dan perangkat desa ngapain gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya bisa jadi gini, warga desa itu udah mulai tanda kutip putus asa lah ya, putus asa dengan perangkat desanya gitu kan. Aku juga pernah wawancara tuh ketika di Pekalongan itu ada warga desa yang akhirnya swadaya bangun jalan bareng-bareng gara-gara perangkat desanya nggak gerak sama sekali. Gila Pekalongan. Nah, itu maksudku apa? Mereka karena udah putus asa dengan perangkat desa, akhirnya punya ekspektasi tinggi ke mahasiswa gitu, untuk membantu lah dengan ide baru. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, si narsumku ini bilang nggak harus tuntas sebenarnya, nggak harus misalnya kemiskinan, itu benar-benar berantas sampai nggak miskin lagi atau stunting dan lain-lain. Ya memang sangat mustahil ya dengan sumber daya yang nggak memadai, terus akomodasi yang kurang gitu kan, seadanya gitu, untuk mengentaskan masalah besar di desa mungkin akan mustahil, tapi seenggaknya punya ide baru lah gitu yang diharapkan warga desa. Iya. Terlebih aku ngobrol juga sama dosen lah di salah satu PTS di Jogja. Ya emang tantangannya kadang-kadang mahasiswa tuh nggak riset secara mendalam sebelum KKN gitu loh. Demografi desanya kayak gimana, geografinya gitu. Apa yang menjadi kebutuhan itu nggak riset. Bahkan ketidakrisetan itu ya, mungkin surveinya nggak mendalam dulu itu bikin mereka kaget. Nah, kagetan ini yang kayaknya nyambung juga ke liputan Muli soal cerita horor gitu ya. Nanti aku akan jelasin juga, aku ngobrol sama psikolog soal itu. Tapi kayaknya ada juga warga yang malah akhirnya kesel gitu loh. Ini tempat bener-bener gitu, tapi habis jadi tempat KKN kok
malah yang Iya. beredar cerita horornya gitu. Itu kamu pernah ngobrol kan ya? Iya. Kayak Jadi aku cerita. adalah desa di Lumajang, dan karena Lumajang memang apa ya, tanda kutip masih nuansa alamnya masih kental, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya itu kan. Bentar, kakak yang desa penari itu di mana sih? Katanya sih kononnya kalau nggak Bondowoso, Banyuwangi ya itu Deket ya. nggak sama Lumajang sih? Ya sebenarnya deket-deket aja, Oke, satu ya, garis Jawa itu Timur kan. lah ya. Tapal kuda kan itu ya. Nah itu KKN di satu desa yang memang di pelosok gitu kan, di pelosok. Terus sebenarnya bertahun-tahun selama hidup di desa itu warga desa nggak pernah ngalamin hal horor. Kalau ada tempat-tempat tua ya ada, misalkan sumur tua ada banyak gitu kan. Atau Tapi nggak horor misalnya, juga. nah itu nggak horor sebenarnya warga desa. Tapi ketika si mahasiswa itu datang, tiba-tiba mencitrakan seolah-olah itu horor, ada penampakan, ada gangguan dan lain-lain gitu loh. Itu kan bikin warga desa yang aku wawancara itu ya muak, tanda kutip ya. Maksudnya ini tempat awalnya baik-baik loh, nggak ada keresahan soal setan, nggak ada keresahan soal penampakan, tapi kok nah ya dibikin kayak horor. Ini mungkin juga efek dari KKN desa penarian yang rame ya, gara-gara itu kan jadi film laris, terus tweetnya juga rame. Nah sekarang itu ada kecenderungan mahasiswa kalau datang ke tempat KKN berlomba-lomba buat cari cerita horor. Iya. Jadi pulang-pulang KKN bukan success story yang di-share gitu ya, atau cerita menarik di desa, tapi cerita horor gitu ya. Ini juga ada anekdot nih dari daerah Gunung Kidul itu kan. Kalau kata mereka sebetulnya sama ceritanya gitu. Daerah itu sebetulnya sama sekali nggak pernah dicitrakan sebagai daerah yang horor dan sedemikian rupa lah gitu. Tapi ketika ada mahasiswa yang KKN pulang gitu, ada yang cerita, wah di sini habis nemu pengalaman horor dan demikian lah kayak gitu. Akhirnya tempat itu sampai sekarang ini terkenal dengan horornya daripada potensi wisatanya. Padahal kalau kita ke sana itu banyak objek wisata yang menarik gitu loh. Nah gara-gara isu horor itu gitu, tempatnya sekarang jadi dalam tanda kutip ya nggak laku buat Iya. dikunjungi wisata. Itu kan merugikan warga gitu kan. Oke. Gunung Kidul ya? Gitu ke daerah Gunung Kidul. Bisa di-spill nggak? Jangan. Tapi sebetulnya udah jadi rahasia umum sih. Oh, tidak sih. Oke. Iya, nyambung itu aku ngobrol sama psikolog lah Mbak Desi Pranungusari. Soal kenapa gitu setiap KKN kok identik dengan cerita horor. Lebih spesifik lagi kesurupan gitu ya. Sebenarnya kalau dia memaparkan tuh ada penjelasan logisnya gitu. Itu semua sih bukan karena makhluk halus atau segala macam. Ini sebenarnya lebih ke persoalan mahasiswa yang tertekan gitu ya. Stres gitu ya. Kemudian ketika stres ya kondisi yang disebut kesurupan itu terjadi gitu. Dia mencontohkan kayak gini lah. Ketika kamu lagi di safe place ya, tempat yang aman gitu. Kamu kan tiba-tiba bisa nangis gitu. Bisa lompat-lompat sendiri gitu, mengekspresikan diri karena kamu tidak menerapkan apa? Kamu nggak merasa perlu membentengi diri dari apapun. Nah, begitu juga kalau konteksnya lagi tertekan tuh beda. Bentengnya itu benteng ego kita itu lepas gitu loh. Akhirnya Marit lah ya. muat-marit, Iya. muncul ekspresi kayak kesurupan, Jadi kayak macan. segala macam jadi macan. Terus oke, dia juga menjelaskan soal kesurupan massal. Nah, kesurupan massal itu sebenarnya hal yang logis juga gitu loh. Kayak misal emosi itu kan bisa menular gitu ya. Aku sedih, nangis di sini gitu. Aku bisa ketularan sedih misalnya. Ketularan sedih gitu. Aku ketawa tiwi gitu. Vibes ceria itu bisa nyebar gitu. Nah, kemudian ketika stres itu gitu. Satu ke-trigger untuk memunculkan apa gejala-gejala kesurupan gitu ya. Entah teriak-teriak apa gitu. Orang-orang lain atau mahasiswa lainnya KKN itu bisa ikut-ikutan juga. Karena mereka sebenarnya juga tertekan juga. Akhirnya terjadilah ya fenomena-fenomena kayak gitu. Kamu pernah nggak ada kesurupan di KKN? Aku kesurupan nggak pernah juga ya. Cuma aku punya ada pendapat yang menarik lah dari salah satu narasumberku yang mahasiswa juga itu kan. Dia kan lama hidup di kota gitu kan, anggap aja Jogja, di perkotaan. Terus itu kemudian jadi pengaruh kekagetan tadi. Ketika dia kembali ke desa kaget gitu. Misalnya pas dia balik ke desa, itu kan dia kemudian mulai ada rasa asing ya ketika mendengar suara-suara hewan malam, suara-suara pohon-pohon berderik malam hari gitu kan mulai asing. Nah itu kemudian mereka asosiasikan dengan hal mistis. Misalnya ya. temen yang satu narasumberku ini, dia satu malam sering banget
dengar ada suara eraman gitu lah. Lenguhan lebih tepatnya lenguhan gitu kan. Dia awalnya berpikir ini jangan-jangan ada genderuwo di belakang posko gitu kan. Tapi ketika pagi dia ngecek belakang posko, ternyata tidak jauh dari belakang posko itu ada kandang sapi. Nah, Iya. terus kemudian ada lagi kalau malam dengar suara-suara aneh gitu kan dekat pinggir kali gitu kan. Ketika dicek ternyata di pinggir kali itu ada pohon bambu. Nah, itu kalau kena angin kan berderik toh, menimbulkan suara-suara aneh gitu kan. Atau hewan-hewan lain di desa yang tidak ditemui di kota itu Tua gitu kan. Iya, bunyi-bunyinya itu kan Iya. akan asing dan itu kemudian diasosiasikan menjadi hal mistis itu loh. Berarti kata kuncinya sugesti lah ya. Karena dari kota itu nggak kebiasa datang ke tempat yang seperti kamu bilang tadi asing gitu kan. Ketika udah tersugesti, waduh pasti bakal serem nih gitu. Apapun yang dia dapatkan di desa ya pasti asosiasinya ke hal mistis gitu kan. Belum lagi ditambah tekanan stres tadi ya gitu. Dengan tekanan yang tinggi dari kampus, ekspektasi yang tinggi dari warga gitu. Kemudian tuntutan proker yang keren juga dari teman-teman satu kelompok, ya mungkin itu juga menambah stressfulnya tadi ya gitu. Ya tapi sih di balik dinamika itu ya dinamika masalah dengan warga atau kemudian masalah internal di tim KKN. Tapi sebenarnya masih banyak sih KKN yang kemudian impactful lah ke warga desa. Kalau cek berita-berita tuh masih banyak juga yang warga sampai nangis-nangis saat perpisahan gitu. Aku yakin sih yang semacam itu berangkat dari memang apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau kamu kayaknya juga ngobrol sama dosen juga ya, kayak apa sih saran mereka supaya program KKN tuh lebih meaningful dan impactful lah di desa. Aku pernah ngobrol sama salah satu akademisi Jogja lah, Vianto namanya. Dulu ngajar juga di salah satu PTS di Jogja gitu. Kalau dia lebih ke output dari KKN ini setidaknya harus digeser dikit lah. Dari awalnya tadi ada kecenderungan mesiah kompleks. Nah ini kemudian coba diganti bagaimana mahasiswa ini ke desa itu bukan dalam rangka membuat program agar menyelamatkan atau dan lain-lain itu ya, tapi dengan tujuan dia sebenarnya pengen belajar kepada warga desa tentang kompleksitas di desa gitu, bahwa nanti outputnya ada program-program yang itu bermanfaat kan, alhamdulillah gitu kan ya. Jadi ini misalnya yang aku baca beberapa minggu terakhir, aku baca di UNER itu bagus, nama KKN-nya nggak lagi KKN tapi BBK, belajar bersama komunitas. Nah, tapi programnya itu impactful, rata-rata bikin edukasi soal digital marketing lah, atau pengolahan limbah lah, dan lain-lain gitu. Tapi kemasannya itu belajar bersama komunitas. Dengan begitu kan ekspektasi warga itu nggak tinggi ke mereka. Tapi justru warga di sini merasa punya peran untuk dilibatkan mengajari atau memberi kuliah kepada mahasiswa, kuliah kehidupan lah ya, kayak gitu kira-kira. Oke. Kalau dari obrolanku dengan beberapa warga desa, sebetulnya mereka ingin pelibatan yang lebih banyak lagi ya gitu. Karena selama ini meskipun mahasiswa itu datang ke desa untuk KKN gitu kan, mereka itu merasa ada gap gitu antara si mahasiswa KKN dengan si warganya gitu. Merasa ya mahasiswa itu kelompok yang intelektual, kemudian masyarakat kelompok yang non intelektual gitu kan. Artinya ketika mahasiswa ini membuat proker, katakanlah dari banyak yang dicontohkan itu ketika mengadakan festival di desa itu kan. Ini warga itu cuma dilibatkan di kerja-kerja yang kotor aja. Sorry, bukan kotor ya. Kerja-kerja kasar gitu. Ya. Kayak misalnya, Pak, kamu yang ngecat, kamu yang maku gitu. Sementara hal-hal yang sebetulnya prinsipil kayak misalnya gimana sih memasukkan proposal ke kecamatan misalnya untuk mencari dana gitu. Mereka nggak dilibatkan gitu. Artinya ketika mahasiswa itu keluar dari desa, ya warga taunya cuma kerja-kerja kasarnya dong gitu. Mereka nggak tahu gimana cara nyusun proposal dan lain sebagainya. Kerja manajerial. Nah, makanya ya kerja-kerja manajerial yang harus dilibatin lagi warganya. Kayak gitu sih. Ya intinya mungkin sih karena tadi ya berangkat juga dari cerita awalmu bahwa sebenarnya ada ekspektasi yang tinggi buat KKN satu. Tapi kedua memang akomodasi dan segala macam buat KKN ini terbatas. Jadi memang salah satu cara untuk menyiasatinya mungkin ya, kalau aku resume ya, dengan memang kesana itu tadi harus survei, kemudian benar-benar melibatkan warga gitu. Jadi ibaratnya transaksi atau belajarnya itu dua arah.
misal mahasiswa teknik industri gitu ya. Kemudian memberikan informasi yang mungkin warga belum paham tentang hal-hal seputar bidangnya gitu. Kemudian warga juga bisa memberikan banyak hal yang mahasiswa itu belum tahu. Intinya sama-sama belajar gitu. Kalau kayak gitu mungkin bisa lebih dijembatani ya persoalan-persoalan tadi. Tapi terlepas dari itu ya balik tadi, masih banyak lah praktik baik dari kegiatan KKN gitu. Dan buat teman-temannya lagi KKN ya, karena sekarang ini Musim KKN. Agustus ini ya, mendekati 17-an ini, itu lagi hampir semua mahasiswa kampus lagi menerjunkan tim KKN-nya. Jadi ya, semoga kalian lancar ya. Semangat. Semangat. Jangan bawa cerita horor lagi yang jelas. Jangan bawa cerita horor. Oke teman-teman, mungkin itu dulu buat Akar Rumput edisi kali ini. Sampai jumpa di obrolan-obrolan hasil liputan selanjutnya. See you guys. Terima kasih.